bentar lagi aku bakalan naik bis termahal di Indonesia guys. Yuk kita lihat dalamnya apa. Ya doain aja supaya nggak scam. Soalnya aku denger kalau di bis ini kamu dikasih kamar sendiri, makanan, kursi pijet, bahkan TV segede ini. Jadi karena aku juga penasaran kok bisa harga tiket bis lebih mahal dari pesawat. Biasanya kalau aku naik kendaraan umum apapun pasti poyokan semua. Di sini ya tapi bisa kayak aku lentangin kakiku. Aku literally udah beli tiketnya 1,5 juta. Untuk tahu ini bis worth it. Aku mau belakangin. Atau malah jadi kayak bis-bis yang aku ketemu di TikTok ini. Ya jangan sampai lah guys. Oke, di sini apa? Gak ada back. Oh, ada backlight ya. Kalian di situ deh mau. Jadi kamu kena panas. Oke guys, ini udah jam 9, aku udah nyampe stasiun bis. Banyak banget bis di belakangku. Koperku warnanya pink, aku pinjam koper dari mamaku. Meskipun harganya 1,5 juta ya. Lounge-nya literally cuman kayak lounge nunggu taksi gitu. Ya siapa tahu bisnya tahu lebih bagus dari ini. Mungkin aku yang terlalu overthinking aja. Semoga lebih bagus dari itu sih guys. Jujur transportasi umum yang sering aku naikin itu kalau nggak kereta ya kadang pesawat kan. Makanya ekspektasiku ya paling fasilitasnya 11-12 lah ya. Soalnya sama-sama transportasi umum premium gitu kan. Sampai pas aku udah masuk tempat tunggunya. Kamu tahu bisnya jam 10, aku datangnya jam berapa sekarang? 9.30 bos. 9.30. Sebastian versi 3.0. Nah, tapi kamu tahu cerita lucu ya? 1,5 juta. Ya, sebenarnya by the way guys, 1,5 juta aku beli sama kameramanku supaya titlenya bagus lah ya. Masuk tiket bis 700 ribu kayak 1 juta aja lah ya, supaya kamu klik video ini. Aku pikir, Red Bus Lounge. Kayak, oh my gosh, aku jadi kepikiran masa-masa di kereta mahal Indonesia. Dan ternyata aku pikirnya mungkin terlalu lapar, all you can eat atau apa. Tapi ya dapetnya tempat duduk kayak nunggu kereta sih guys. Mungkin ini ekspektasi aku terlalu tinggi. Tapi ya at least tempatnya meskipun gak ada makanannya. Nah aku mikirnya cuman makanan tok. Tempat lunchnya tuh masih sebersih ini. Kayak jujur mirip keinget-inget kayak masa-masa aku di luar negeri gitu kalau nunggu bis. Jadi ya please boy man, aku lumayan excited ini. Di sini aku udah mulai mikir kan, ini gimana ya kalau ternyata bisnya masih lama. Masa aku harus hapian scroll TikTok gak jelas, dan yang jelas bukan chat sama mantan ya pasti. Please man, belum apa-apa aku udah kangen pol nyium bantal dan kulit. Ternyata tidak selama itu dan oke, maaf kasurku, kita ketemu nanti aja ya. Tapi ternyata bisnya tepat waktu. Wow, sangat budaya Indo banget ya guys. Juragan 99. Kenapa kok Juragan 99 ya? Gak 98, 97, 98 gitu loh. Kayak pilih kasih banget. Oh gila. Gimana besar men. Coba guys. Coba misalnya kameranya di sini bisa kelihatan nggak? Seberapa besar ya? Gede dari luar aja udah gede pol. Sampai bikin aku kayak kurcaci. Ini taruh mana ya mas? Sini mas. Oh sini ya? Bentar lagi aku bakalan naik bis termahal di Indonesia guys. Kita lihat dalamnya apa. Gila loh, bahkan dikasih kayak minuman. Aku jadi kepikiran kan, ini dalamnya bakalan kayak gimana Dul? Oh damn. Ini kita lihat, ini 1B, 1A untuk kameramenku. Oh gila kayak hotel gini. Terus kamu tahu di sini ya, baunya tuh kayak kalau kamu pernah ke hotel di Bali, bau kayak spa-nya. Jadi ngantuk, aku mau ngonten nggak bisa, jadi ngantuk. Well ya, aku sih main bro. Mungkin ekspektasiku gak setinggi itu, gak expect sampai punya kayak ruangan sendiri gitu dong. Tapi ada banyak orang di belakangku, katanya mereka lagi tidur. Jadi ya kita ngomongnya di tone down dikit lah ya guys. Jadi aku gak dibilang kayak Cindo gila gitu. Tapi yang paling bikin mata Cindo ini gue buka 125% itu ini. Kalau aku naik kendaraan umum apapun pasti poyokan semua karena mungkin terlalu tinggi buat di Indonesia. Di sini ya tapi bisa kayak aku lentangin kakiku. Ya masih sebenarnya masih harus jongkok-jongkok dikit sih, tapi ya at least bisa hampir full man. Wow bro, ini kayak literally ini kakiku sini langsung mobil di depanku semua. Kayak ini kanan ini mana dul? Literally kayak tidur terus gitu sambil ngeliatin mobil di kanan gue. Emang ada suatu kegilaan tersendiri ini guys. Damn. Aku mau lihat ini apa nih? Aku mau belakangin. Oke guys, kelihatannya nih aku udah cukup melihat pemandangan. Tapi sebenarnya yang dari tadi aku pengenin ini kelihatannya guys, aku by the way review sambil tiduran. Enak gitu. Ini makan pagi nih, kalau nggak makan pagi aku nggak tahu apa. Dikasihin ini di dalamnya ada kotak namanya The Juragan. No way. Ini ternyata dari kayak bakery gitu guys, The Harvest. Gak tahu ini kelihatannya bakery yang bagus atau apa. Oke. Apa lagi nih? J Water. Mungkin Juragan 99 Water menurut. And dikasihin earpods sama masker. Oke, jadi kita review makanan sambil pakai masker. Ya, packagingnya sih keren, kayak beli di mall-mall gini deh. Emang isinya apaan, boy?
Roti dari The Harvest and roti lagi. Oke, dikasih kayak snack gitu. Dan mungkin snack cookie atau apa gitu. Sebastian, jangan terlalu cepat ngejudge. Siapa tahu rasanya bisa membangkitkan jiwa-jiwa Sultan Dubaiku gitu kan. Roti dari The Harvest. Kita lihat ya. Ya di sini aku mulai berpikir, waduh pasti ini aku gak salah beli tiket kan ya. Sampai pas aku buka rotinya, maybe tengah-tengahnya ada something. Wow, kamu tahu kan kalau mata cindoku udah kelihatan membesar gini tandanya apa? Maksudku kalau kamu nggak paham, tampilan rotinya ini loh udah bikin aku ngiler dulu. Jadi aku langsung cobain aja kan. Ya, aku ya nggak tahu sih sebenarnya rotinya udah berapa lama di sini. Nggak yang kering banget gimana. Feelingnya pun kejunya pun ini masih yang cheesy banget kalau kamu lihat. Jadi ya jujur roti pertama ya ternyata B aja. Makanya aku ya kayak mikir kayaknya roti lainnya ya gak bakalan terlalu bisa mengembalikan trust issue-ku deh. Tengahnya ada something gitu. Oh ya harusnya sih kayak krim strawberry or something ya. Coba ya. Sebenarnya kalau yang ini rasanya ya sedikit ada kimia-kimianya dikit, cuman yang bikin aku seneng guys itu malah rotinya. Roti enak. I think ini dia pakai mungkin roti kentang. Nggak pernah nggak makan donat kentang atau roti kentang gitu. Teksturnya mirip kayak gitu, enak. Oke, pasti ternyata mungkin aku aja yang terlalu cepet ngejudge. Makan roti sambil lihat pemandangan sawah-sawah. Bahkan snack-snack dua lainnya ini malah bikin tanganku nggak bisa berhenti ngambilin, woi. Nggak tahu snack apaan. Kayak coklat ya, coklat apa itu? Wow, ini ya meskipun teksturnya sedikit kayak brownies yang udah kuring gitu, ini kok agak nyandu ya, bahaya. Ini malah kayak kentang-kentang kuning gini malah. Bro, ini ngandu. Tapi bukan Sebastian namanya kalau nggak ngelakuin hal satu ini. Tadi ada leftover rotiku. Kita taruh ciki pertama, ciki kedua, coklat di atasnya. Enak lagi, pagi-pagi jantungku udah ke pre-diabetes sih. Kalau perutmu udah dipenuhi segala perkarbohidratan dan perdiabetikalan, kamu tahu apa efeknya? Ya guys, mata cindoku ini jadi makan cindo thanks to The Harvest. Dan baru aja aku mulai mimpiin mantap. Kita keluar tol guys. Keluar tol. Maksudnya? Jujur ini kesadaranku padahal masih 65% samar-samar. Pas supir bisnya ini tiba-tiba ngomong kepada semua penumpang, turun, sekarang juga. Bercanda loh ya guys, mereka yang gak mungkin sekasar itulah. Aslinya soft spoken banget sih. Ini kemana men aku tiba-tiba? Rumah makan Duta 3. Ngantuk-ngantuan ya. Tadi aku udah kebelet kencing, airku juga udah habis. Orang-orang udah pada turun semua ini. Oh iya, ada ini ya? Oh my gosh. Sana ya? Oke. Iya, mikir tempatnya besar banget. What? Ini rumah makan apa ya? Katanya suruh ke VIP room sana. Wah, udah kelihatan makanan-makanannya guys. Disiapin di sana gitu. Aku mau kencing sih tapi guys, ini di time lapse. Wanita atau pria guys? Pria. Oke, perutku udah enak guys. Bayang kayak gini ya. Mungkin ini khusus di Ngawi nih guys. Ini wastafelnya Ngawi. Aku jadi keinget pas aku makan di Executive Lounge pesawat termahal. Makanan-makanan tuh serasa jadi sultan-sultan Arab gitu kan. Apalagi ini perutku udah ngereok-ngereok minta diisi lemak dan gula lagi. Ayam bakar. Sebenarnya guys, ini enaknya kalau kamu sama kameramenmu. Jadi dapatnya 2 porsi. Ya aku nggak bakalan habisin ya. Kameramenku juga makan ya. Aku nggak sejahat itu. Mas, di sini mas, ada es teh gitu ada? Esnya ada apa? Oh, tawar gitu ada? Oh, tawar. Yang teh tawar gitu ada? Ditunggu ya? Oke, makasih mas. Es atau? Es saya mas, es teh tawar, gak apa-apa. Servis guys, VIP service. Kita makan yang pertama dulu guys. Kita dikasih semangka kuning. Oke. Ayam
bakar atau apa gitu ya tadi. Ya ayam kebakar gitu, ayam bakar kecap gitu. Ayamnya hitam. Ya. Kamu kan ingat aku ingat aku ke makanan dietku guys ya. Makanya selalu ada ayam, habis gitu saya kasih bumbu-bumbu supaya lebih enak. Saya mirip kayak gitu. Ya pasti aku gak terlalu bisa merasakan hawa-hawa sultan, tapi seenggaknya aku gak kena diabetes lah ya. Makasih Juragan sudah membuatku lebih sehat. Makanya kamu tahu kan apa yang bakal dilakuin Cino Gila satu ini buat bikin lidahnya terpuaskan. Rokok, mie, karbo tambah karbo. Nah, di atasnya tambahin ayam. Ya, ayam. Oh, makasih Mas, makasih. Sama es teh tawar kan. Pas kan? Memang timingnya Tuhan yang selalu tepat. Cheers dulu. Pinter gak pastimu ini? Oke, sekarang yang makanannya kameramenku. Ini aku udah dapet izin dari dia. What is this? Pangsit goreng Ngawi. Cukup menarik sih. Pangsit gorengnya kelihatan dalemannya gitu. Aku coba tadi ada sambal dikit ya. Terus akhir-akhir ini aku lumayan bisa menyukai sambal lagi meskipun masih nggak bisa perutku. Terus kamu makan bekasku nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah dikasih tuh. Gara-gara sambal ya. Harusnya rasanya ini kayak ya pangsit goreng bakwan gitu guys. Apakah mungkin karena vibes-nya kayak di VIP room ada something yang spesial gitu kan? Oke, lihat. At least ini nasinya aku ganti. Pakai nasi gua tadi aja guys. Kasihan kameramen gue kena aku semua. Ini sop. Terus ada makanan sehat dikit. Kita kasih kecap ya dikit. Dan sama kerupuk yang tadi. Terus kita cuma makannya simple banget sih. Karena ini aku suka. Ya mungkin itu kan. Mungkin yang simple aja. Semangka, kuning. Wih, ini jarang dulu. Rasanya aku seumur hidup pernah nggak ya makan semangka? Harusnya pernah sekali lah ya. Dulu pas di supermarket ada pertama kali lihatnya, oh boy gimana? Please beli. Padahal mamaku udah nggak mau kayak katanya rasanya sama aja. Tapi ya coba kita lihat. Aku pembalasan ke mama aku ini. Wow, mamaku bener rasanya. Oke lah, meskipun aku udah mencampur-campur semua makanan Ngawi, sebenarnya pas aku udah mau batik, tiba-tiba aku kelihatan satu tulisan ini yang bikin kakiku gerak-gerak sendiri kan. Makanannya itu meskipun nenek itu dikit men, kayak gak bisa aku perlu lebih. Jadi aku ketemu ini juga pusat oleh pas rumah makan buta. Aku mau beli kayak some snack gitu. Bahkan saking banyaknya benar-benar alien di minimarket ini, tanganku tuh kayak ngambil, oh kayak ini boleh, yang ini juga, wih keripik apaan ini, wih beneran nih. Terus aku jujur lumayan suka belet sih, jadi ya 77.000 guys. Jadi tiket busnya bukan 1,3 juta tapi 1,377 juta. Udah di sini. Sudah dipanggil gitu. Bisa ditinggal terus mati. Katanya aku mau tidur lagi guys, sudah mulai kena karbohidrat crash. Tapi kamu tahu satu hal yang aku gak kepikiran ya guys. Tidur ini lumayan sulit banget. Soalnya bayangin ya, ini AC-nya. AC-nya itu cuma di atasku yang dua ini. Dan kamu tahu, disentrong cahaya ilahi. So kayak gini, mana sih minta ampun bro. Tuhan please biarkan mataku merem dikit aja, at least merasakan sedikit hawa-hawa surga. Dan akhirnya, yes baby, finally I can get some good sleep. Bangun. Meeting. Hey guys, gimana guys? Oh boy, tiba-tiba disuruh meeting. Ngawur. Tapi ya memang ada meeting sih. Gimana guys kabarnya? Wow, sungguh hari yang cerah ya guys. Ya seenggaknya rapatnya berjalan dengan lancar. Saking lancarnya aku sampai excited kan. Akhirnya bentar lagi ya. Katanya masih 5 jam lagi. Ya beginilah kehidupan. Ini Google Maps-nya lagi nge-lag kah? Disentrong sama matahari sepanas ini di base paling atas. Soalnya masih 5 jam lagi harus terus tenang. Dan bokongku dibengkakin 5 jam lagi. Daripada ini kebosanan atau gimana, aku tak tidur lagi men. Ini masih bayar 1,5 juta buat tidur di jalan. Ya sebenarnya tipe bisnya literally namanya sleeper sih. Jadi bukan bisnya yang aneh, akunya aja yang kesepian. Aku baru aja bangun dari my 2 hours slumber. Kalau kamu lihat di dahiku ini ya, itu kayak merembes semua. Satu bajuku ini ya kelihatannya belakangku ini udah kayak lembab semua.
Sampai aku dari tadi kan kayak lihat-lihat atasku ini, pikirku bisa aja ada AC tambahan yang tersembunyi gitu kan. Cuman pas aku pencet-pencet, malah aku nemu sesuatu yang lumayan bikin aku kaget daripada di chat dari Do. Oh my gosh. Ternyata ini ya, hidden kompartemennya kalau kamu tarik. Bro. Mana tapi yang power bank? Oh, oke. Coba kita nyalain. Tidak ada sinyal. Wah, no way. Ada YouTube, ada Netflix. Coba YouTube sih. No way. Premium lagi. Apa Siren? Anak Siren Robby, Nativa Wijaya. Ya udah guys, kita pakai akunnya orang aja. Makasih Siren. Oke. Di akunnya Siren ini aku nge-search guys. Oke. Ini akun YouTube paling bagus. Ini akun YouTube paling bagus di selama-lamanya sih, nggak ada di kapan sih, selama-lamanya paling. Mantap bos. Kita lihat yang paling baru deh. Aku seharian ke Cafe Viral Jakarta. No, pasti aku nggak senarsis itu. Apalagi aku dan timku sudah nonton video kita bahkan hampir tiap hari buat evaluasi, bacain komen kalian supaya apa? Supaya bisa bikin konten yang kalian suka. Terus kalian nggak subscribe gitu ya? Hah? 2 hours later. Welean Kaisa Netflix. Waduh, please Tuhan, selain pokokku yang tambah bengkak dan kulitku kena cahaya ilahi, at least aku bisa nikmatin film yang Apa ini? Bisa guys, let me watch in peace. ya, tapi itulah kenapa kok kelihatannya aku perlu Bible study. Ini dari tadi masih kayak gini man. Apalagi nih kayaknya gak bakal berhenti lagi di rest area deh. Makanya aku jadi mikir kan, ini gimana Rek kalau aku mau kencing? Belum ini perut udah mulai bunyi-bunyi terus minta diisi dul. Ya guys, aku lupa kalau base yang aku naikin ini literally base termahal. Meskipun ya toiletnya kayak kamar mandinya kurcaci gitu sih. Sebenarnya kecil sih guys. What? Oh gini loh. Bisa nggak ya? Bentar guys, aku mau kencing dulu. Toilet terkecil yang aku pernah lihat. Seumur hidup bos. Sampai pas aku selesai pipis, malah ini yang terjadi. Nggak boleh kalau berhenti, Pak. Apa? Nggak boleh kalau berhenti. Oh. Ya berhenti nggak boleh, ini tumpah ke bawah ini mas. Oh tumpah ke bawah ya? Oh maaf. Sorry mas. Terus apa lagi mas? Gak apa-apa tak? Maaf buat Juragan 99, next time aku bakal research dulu rulesnya. Thank you udah diingetin. Tapi untungnya selain masalah kencing selesai, aku baru inget sesuatu yang bisa membuat perutku sedikit gak ngoceh-ngoceh lagi kayak mamaku. Sebelum kita review maca ini, aku tadi pas kencing ingat di bawah itu ada kayak mini bar gitu kan. Harusnya kita bisa bikin minum di sana juga. Jadi ya, kita ke sana dulu. Bang man, bang apa? Good Day original. Tapi ini kopi Rek, yang bang enak. Coba kita. Air panas. Bahaya kepala terbentur. Literally masih 3 jam 3 menit lagi. At least ada tempat makanannya lah ya. Oke, shout out ke temanku yang ngasih aku. Untung aku bawa ini. Untung ini aku literally kemarin dikasih temanku. Ini dari pacarnya Faye Sachio, Little Whisk, SBY, gila. Mau tumpah ini. Wah, udah bahaya dong. Ini kamu tak taruh sini lah. Harusnya kita kan makan kayak ginian, ini pas dingin kan. Ini udah kena panasnya bes kayak dipanggang. Jadinya ngeliat nggak? Kayak apa ya? Maafkan ini kalau temanku lihat ini. Masih enak kayak gini. Udah kayak keinjek gitu kan. Padahal aku pengen makan ini, coba ya. Oh no, milk creamnya udah kayak keinjek gitu guys. Bentar, siapa tahu aku bisa nyelamatin ini. Please. Bisa. Nah, guys, kita coba matcha milk cream. Ini dulu. Oh, menarik juga.
Aku kedubulan. Tapi memang sih, aku pertama kali nih nyoba matcha milk cream panas. Rasanya sebenarnya enak. Oke, bayangin makan dessert tapi anget. Mau enak apapun dessertnya, anget itu jadi ini kayak something yang wrong gitu. Temenku mikirnya enak jadi ya. Oke, coba yang ini. Ke sini, aku beneran nggak tahu sih kalau yang ini apa. Oh no, udah kayak berair semua gitu. Oh no. Sorry ya guys kalau kamu lihat ini. Krimnya udah jadi kayak liquid. Coba sih. Udah keenakan tersendiri kayak matcha cream campur roti. Jadi ini meskipun sedikit anget-anget dikit tapi ya at least masih seger. Aku tahu, coba ya. Ini sedikit aneh nih. Hampir jatuh. Ini jatuh. Ranjang gue udah kotor semua itu. Matcha milk cream campur matcha cream sebanyak ini. Gak tahu ini guys, ini matcha overload man. Udah jadi matcha monster. Ya, yang namanya gula, kamu tahu ada istilahnya sugar crash. Kayak efek kebanyakan makan gula yang malah bikin badanmu lemes sama ngantuk itu kan. Jadi aku udah pasrah aja ke Tuhan sambil baca-baca buku. Siapa tahu bisa meredakan kekangenanku terhadap makanan. Guys, ngurusin. Tadi baru bilang lewat anu-anunya itu. Pas aku literally tengah-tengah baca buku masih kita makan lagi men, kita makan lagi yes. Kan ini aku udah dari tadi kayak kepikiran men. Aku terharu bro. Terus sampai diliatin orang-orang guys, gak boleh teriak-teriak kayak gitu. Dan pas masuk, ternyata cinduku kali ini 200% lebih melek. Soalnya sepanjang kamu lihat itu isinya makanan yang bisa kamu pilih-pilih sendiri dong. Ini yang kita cari-cari ini. Dan disinilah aku mulai keinget kata petugasnya. Oke, sekarang kita berhenti di rest area. Sebentar, silakan ke toilet beli-beli makanan. Waktunya cuma 15 menit dimulai dari sekarang. Ya nggak se-Master Chef itu sih. Jujur cara ngomongnya itu cuma aku hiperbolain dikit aja. Ini boleh beli makanan yang lain? Boleh di kasir mas. Oh kasir ya? Tapi ini untuk kita gitu ya? Ya kalau ini Ambil 2 ya berarti? Nah, kasih. Dan saking deg-degannya, aku sampai bingung beli yang mana ya? Yang itu kan? Atau yang itu kah? Yang makanan Padang ini kah? Rendangnya ada gak tapi? Sesek, kayaknya ini yang lebih es batu. Aduh, sakit. Kena engkau. Sembuh. Sakit tuh, tenan. Kena ankle aku guys. By the way, kita cuma dikasih waktu 15 menit untuk makan jadi ya katanya harus cepet naik bis, masa bisa kena ankle. Malah aku kalau konten lari nggak pernah ke ankle. Jadi ini rencana aku, kelihatannya aku tap-tap layar dan kita makan di bis. Soalnya kaki gue udah gak kuat ini guys. Ini di mana ini udah nih kita lihat sih. Subang. Kita di Subang. Ini aku dekat sama Subang. Keren juga sih. Aku pernah ke ankle di Subang. Aku nanti bisa cerita ke orang. Kamu tahu nggak? Aku pernah ke ankle di Subang, bos. Pernah nggak kamu ke ankle di Subang? Mau ke Jakarta pincang, gak make sense. Encok aku. Aku padahal sih berdua wis gak bisa jalan. Seru sih ini. Kita review makanan sebanyak ini. Bebas gila, aku udah lapar banget. Gak kuat ini saatnya kita. Guys, gila ini teman-teman. Makanannya habisnya 80.000 kayak. Kelihatannya aku terlalu hedon men. Kali ini aku beneran terlalu hedon. Coba Subangers, bener gak kalau ada orang yang pernah ke Subang atau Subangers? Menurutmu makan 80.000 di Subang ini kebanyakan atau bukan? Welcome back to my humble abode. Tapi sekarang kita makannya adalah makan tadi rosin nasi Padang legenda gila ini. By tiba-tiba ya pas kita keluar dari sana itu udah kayak boom, mataharinya hilang gitu. Ini udah kayak mendeng semua, bahkan depan ini aku udah kelihatannya hampir cuman hitam sama merah-merah, lampu belakangnya mobil doang. Main keren sih ini. Aku beneran nggak pernah merasakan experience ini seumur hidup. Ini adalah apa nih? Sayur nangka. And yang paling penting adalah aku gak minta sendok. Gak dikasih sendok. Bisa ada sendok di sini. Ada. Dikasih literally makanan 80.000. Kayak makan Padang ya. Terus sih thumbnail dikit. Aku mau buka nasinya. Nasinya. Ini tiba-tiba nasi yang bulen pol. Enak ini. Kamu masuk sana. Subang. Thank you Subang. Kamu tahu nasi bulen punyanya KFC atau McDonald itu aku paling suka. Coba ya, tadi kan dikasih OT-OT-nya sekalian sama mereka. Benar. Kita harus pakai sayur nangkanya ini dulu. Yang kita taruh.
Oke, kita coba rendang. Saking laparnya aku sampai minta rendang 2 porsi sih. Ya mungkin itu yang buat mahal ya. Tapi ini rendangnya porsinya meskipun 80.000 ya, meskipun harganya kayak mahal, porsinya bos, ini porsi 2 orang bos. Ini ngawur kayak banyak. Oke. Banyak. Loh, perkedelnya aja ya. Perkedelnya ini segede tumor gitu. Dan aku sampai beli terong guys. Terong aku keinget sama masa-masa kuliah aku selalu makan terong. Enggak, jujur ya, rasanya tuh dari tadi ya menurutku rasanya nggak ada yang sampai spesial banget atau yang wow. Tapi mungkin gara-gara vibes-nya kayak di mobil mewah kayak kita lagi camping gimana. And then aku nggak pernah ngerasain Subang and Ngawi. Tapi ini rendangnya jujur, rendangnya ini kayak masakan amaku zaman dulu gitu. 80.000 ya. Terus kayak makanan semi restoran. Habis sebanyak ini man. Subang, you're doing something right Subang. I'll give this like a solid 7.9 out of 10 bro. Tapi kalau kamu replay video ini dari awal ya pasti kegiatanku di base ini literally cuma makan, tidur lagi, makan lagi. Kayak I need some entertainment man. Bahkan yang katanya sampai Jakarta itu jam 7 malam, ini kok kayak masih belum kelihatan polusinya sama sekali, malah macetnya. Sambil aku baca-baca buku dan bikin buku ini. Ya by the way aku lagi nulis buku, nggak tahu kapan selesainya, mungkin tahun depan. Siapa yang excited? Ya semoga ada yang mau baca bukuku sih tentang konten. Kamu tahu sekarang jam berapa? Yang harusnya jam 7 sekarang udah jam 7 dan masih katanya 1 jam 15 menit lagi bos. Gila, dari tadi aku kayak baca buku ini kok kenapa kok nggak gerak-gerak. Aku sampai udah video callan sama kameramen lamaku, kayak 2 orang yang lagi PDKT. Kamu lagi ngapain? Ya at least dia nemenin aku scroll TikTok sih. Sampai pas aku lagi enak-enakan sama lu ngobrol enak-enak loh ya maksudnya. Ini biasanya kok mulai ke tempat-tempat kayak terminal gini. Pikirku kayak, wih kenapa ini biasanya tiba-tiba berhenti, udah nyampe kah? Di sini aku baru di perhentian pertama jam 7.51. Masih di pemberhentian pertama. Aku bahkan nggak tahu berapa pemberhentian lagi sebelum aku nyampe pemberhentianku, namanya Pondok Pinang. Wah pasti sangat bikin jantungku hampir copot. Tapi balik lagi soalnya lihat aja, ini videonya udah aku copetin sampai 5 kali lipat aja. Gerakannya masih kayak mobil biasa dulu. Ya untungnya aku nggak sengaja ketemu satu fitur yang bikin aku malah tambah nyesel. Kenapa kok nggak dari tadi pasti? What? Oh ini saya gerak-gerak ini. Oh ternyata kursi pijet guys. Dari tadi nih kursi pijet, ternyata aku baru tahu sekarang. Kamu denger gak? Gerak. Jadinya kok kayak aku ngentut ya daripada kursi pijet ya. Enggak guys, ini beneran kursinya aku yang dipijet, aku bukan ngentut guys. Please percaya aku. Please ya, awas editor ngangkat yang bagian pijet terus cuman diliatin aku ngentut. Awas. Jadinya kok kayak aku ngentut ya. Sini beneran aku ngentut ya. Jadi ini perjalanan yang awalnya 9 jam jadi 12 jam. Itu pun sekarang belum nyampe. Tambahan pas aku lihat ke jendela, ini ada apa woi? Kok banyak orang pada ngumpul di jalanan? Banyak banget orang di sini. Bener. Jam 9 baru nyampe, yang harusnya jam 7 nyampe. Ya guys, kalau kamu nontonnya sekarang, kamu pasti tahu barusan itu demo apa. Seenggaknya puji Tuhan aku selamat dan video ini diupload. Makanya aku sampai harus membengkakkan pantatku dan membelah demo-demo di Jakarta. Kalau kamu sampai gak subscribe itu, Motor ya? Murah juga bisa bawa motor. Oh iya, makasih. Akhirnya guys kita nyampe Jakarta dengan segala polusi udaranya dan kemacetannya lagi. Ngapain aku ke Jakarta ya? Kalau guys ya, subscribe aja aku. Pokoknya mau langsung tidur sama terapi pantat sama kameramenku. Maksudnya pijet pantat sama tambahan ya. Terus cut apa sih?